Ini adalah kisah Nabi Isa alaihissalam part ketiga. Kisahnya lumayan panjang supaya kita bahas secara komprehensif sehingga bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Terdapat banyak binatang-binatang buas di hutan. Binatang-binatang itu mencintai diri mereka sendiri. Mereka bermusuhan dan saling membunuh demi makanan dan minuman. Mereka memberikan makan kepada anak-anaknya. Perbedaan antara manusia dan binatang adalah perbedaan pada tingkat cinta. Hewan tidak akan mampu melampaui derajat cintanya kepada makhluk yang lain. Atau dengan kata lain, hewan tidak dapat membagi cintanya kepada jenis yang lain. Sedangkan manusia mampu melakukan hal itu. Disitulah manusia mampu dapat mencapai kemuliaannya dan kemanusiaannya. Al-Masih memberitahu kaumnya bahwa manusia tidak akan menjadi manusia sempurna kecuali setelah ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Aku mendengar bahwa dikatakan, hendaklah engkau mencintai orang yang dekat denganmu dan membenci musuhmu. Sedangkan aku berkata kepada kalian, cintailah musuh kalian dan doakanlah orang yang melaknati kalian. Berbuat baiklah kepada pembenci kalian dan sholatlah untuk orang-orang berbuat buruk kepada kalian. Injil Mata. Dakwah Nabi Isa datang dan menghapus syariat Nabi Musa dalam bentuk luaran. Jika kita berusaha membandingkan dua syariat tersebut dalam bentuk yang sederhana, maka pada hakikatnya dakwah Nabi Isa bertujuan untuk menghapus bid'ah yang dilakukan oleh kaum Farisiun dan Sadukiun terhadap syariat Nabi Musa dan menunjukkan hakikat syariat ini dan tujuan-tujuannya yang tinggi. Di tengah-tengah masa materialisme yang sangat luar biasa dan dunia dipenuhi dengan penyembahan terhadap emas dan tersebarnya berbagai macam kejahatan, muncullah dakwah Al-Masih sebagai reaksi ideal yang menunjukkan ketinggian dan kesucian. Al-Masih mengetahui bahwa ia mengajak manusia untuk menciptakan perilaku ideal dalam kehidupan. Al-Masih menyadari bahwa dakwahnya penuh dengan idealisme, tetapi idealisme ini sendiri pada saat yang sama merupakan solusi satu-satunya untuk mengobati kehidupan dari kesengsaraan dan penyakit-penyakit menular. Al-Masih mengetahui bahwa tidak semua manusia tidak mampu untuk mencapai puncak yang diisyaratkannya. Tetapi paling tidak hendaklah setiap orang berusaha sedikit mendaki sehingga ia selamat. Dakwah Nabi Isa terdiri dari kesudian yang mengagumkan. Dakwah Nabi Isa bertujuan untuk menyelamatkan roh atau dakwah yang dapat dianggap sebagai pedoman perilaku individu. Bukan suatu sistem perincian-perincian tersebut dan hanya memfokuskan kepada sumber utama, yaitu roh. Isa ingin menghidupkan rohani manusia dan membimbingnya untuk mencapai cahaya Sang Pencipta. Oleh karena itu, Isa datang dengan didukung oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus adalah Jibril. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkuat Isa dengan Roh Kudus. Apakah Jibril menemaninya dan menyertainya sepanjang pengutusannya? Jibril turun kepada Nabi untuk menyampaikan risalah atau membawa mukjizat atau justru mendatangkan hukuman atas kaumnya. Tetapi ia tidak bersama mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu, apakah memang Jibril menemani Isa sehingga beliau diangkat ke langit? Hampir saja hati menjadi tenang dengan tafsiran ini karena dalam kehidupan Nabi Isa terdapat sisi-sisi malaikat di mana beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa yang berupa mukjizat-mukjizat. Bahkan kemampuan beliau sampai pada batas menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau memiliki kemampuan yang luar biasa di mana beliau dengan hanya meniupkan pada suatu tanah maka tanah itu terbentuk menjadi burung dan ia terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Isa sama sekali tidak mendekati wanita sepanjang hidupnya sehingga beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menikah. Ini juga sifat malaikat di mana kita saksikan bahwa sebagian para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki beberapa wanita, bahkan kitab-kitab Yahudi menyebutkan bahwa jumlah istri-istri Nabi mereka, Sulaiman misalnya, mencapai 1000 wanita. Isa hidup dalam keadaan tenggelam dalam ibadah seperti anak dari bibinya, yaitu Yahya. Jika Yahya khusyuk beribadah dan tinggal di gunung dan gurun, bahkan dia menginap di gua, maka hal itu adalah hal yang alami baginya.
Sedangkan Isa hidup justru di tengah-tengah masyarakat kota. Persoalannya adalah bukan hanya Isa tidak terkait hubungan dengan seorang wanita dan bukan hanya mukjizat-mukjizat yang diperolehnya yang luar biasa yang berhubungan dengan roh. Tetapi yang lebih dari itu adalah bahwa beliau didukung oleh Ruhul Kudus sepanjang masa dakwahnya. Tentu itu adalah nikmat yang tak seorang pun dari para nabi sebelumnya diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya diberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup padanya. Lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu. Dikala kamu menemukan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Quran Surat Al-Maidah 110-111. Ayat-ayat tersebut menyebutkan 5 mukjizat Nabi Isa. Pertama, bahwa beliau mampu berbicara dengan manusia saat beliau masih di buayan. Kedua, beliau diajari Taurat dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa telah tersembunyi dan telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. Ketiga, beliau membentuk tanah seperti burung kemudian meniupkannya lalu tanah itu menjadi burung. Keempat, beliau mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Kelima, beliau mampu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang belang. Terdapat mukjizat yang keenam yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 112-115. Mukjizat yang keenam itu adalah turunnya makanan dari langit karena permintaan Hawariyun. Juga terdapat mukjizat yang ketujuh yang terdapat surah Ali Imran, yaitu beliau diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya, meskipun beliau tidak menyaksikannya secara langsung. Oleh karena itu, beliau memberitahu kepada sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu benar-benar beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Inilah mukjizat Nabi Isa yang ketujuh yang didahului oleh mukjizat kelahirannya yang sangat mengagumkan. Beliau lahir tanpa seorang ayah, lalu diikuti mukjizat berikutnya di mana beliau diangkat dari bumi ke langit
ketika penguasa yang zalim berusaha menyalibnya. Barangkali pembaca akan bertanya-tanya, mengapa mukjizat-mukjizat seperti ini diperoleh oleh Nabi Isa? Kita mengetahui bahwa mukjizat adalah hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Tetapi pemberian itu menjadi sempurna jika mukjizat itu disesuaikan dengan keadaan zaman diutusnya nabi tersebut. Sehingga mukjizat itu sangat berpengaruh dalam jiwa kaum dan mampu menggoncangkan hati mereka dan menjadikan mereka beriman kepada pemilik mukjizat ini. Jadi mukjizat menjadi suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar mukjizat ini sesuai dengan zaman diutusnya nabi tersebut. Jadi setiap mukjizat yang dibawa oleh Rasul selalu berlain-lainan. Nabi Soleh diutus di tengah-tengah kaum yang melihat bagaimana seekor unta yang melahirkan dari gunung atau mampu membelah batu-batuan gunung. Sedangkan Nabi Musa diutus di tengah-tengah kaum yang gemar memainkan sihir, sehingga sihir mendapat tempat istimewa. Oleh karena itu, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa bentuk lahirnya seakan-akan menyerupai sihir, tetapi pada hakikatnya ia justru menjatuhkan sihir. Mukjizat itu berupa tongkat yang menjadi ular dan kemudian ular itu memakan tongkat-tongkat para tukang sihir. Lain halnya dengan Nabi Isa, beliau diutus di tengah-tengah kaum materialistis yang mengingkari roh dan hari kebangkitan. Mereka menduga bahwa manusia hanya sekedar tubuh tanpa roh. Mereka adalah kaum yang meyakini bahwa darah makhluk adalah rohnya atau jiwanya. Taurat yang ada di tangan Yahudi menyebutkan bahwa tafsir an-nafs adalah darah. Disebutkan di dalamnya, janganlah engkau memakan darah dari tubuh manusia, karena jiwa setiap tubuh adalah darahnya. Nabi Isa diutus di tengah-tengah kaum yang mereka disesatkan oleh falsafah yang pada dasarnya mengatakan bahwa penciptaan adalah memiliki sumber pertama, seperti sebab dari akibat. Jadi alam memiliki wujud yang mendahuluinya. Di tengah-tengah masa yang materialis ini, di mana roh diingkari, maka secara logik, mukjizat Nabi Isa terkait dengan usaha menunjukkan alam rohani. Demikianlah Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Mukjizat ini cukup untuk membungkam kaum yang mengatakan bahwa alam memiliki sumber pertama. Jelas bahwa alam tidak memiliki wujud yang mendahuluinya. Kita berada di hadapan Sang Pencipta yang mengadakan sistem bagi segala sesuatu dan menjadikan sebab bagi segala sesuatu. Dia menjadikan proses kelahiran anak berasal dari hubungan laki-laki dan wanita. Tetapi Pencipta ini sendiri menciptakan sebab-sebab dan sebab-sebab itu tunduk kepadanya. Sedangkan dia tidak tunduk kepada sebab-sebab itu. Dengan kehendaknya yang bebas, dia mampu memerintahkan kelahiran anak tanpa melalui ayah, sehingga anak itu lahir, dan kelahiran Isa pun terjadi tanpa seorang ayah. Cukup ditiupkan roh kepadanya. Lalu kami tiupkan ke dalamnya tubuhnya, roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Kelahiran Isa membawa mukjizat yang luar biasa yang menegaskan dua hal. Pertama, kebebasan kehendak ilahi dan ketidakterkaitannya dengan sebab karena dia adalah pencipta sebab-sebab. Kedua, pentingnya roh dan menjelaskan kedudukannya serta nilainya di antara kaum yang hanya mementingkan fisik, sehingga mereka mengingkari roh. Seandainya kita mengamati sebahagian besar mukjizat Nabi itu, maka kita akan melihatnya dan mendukung pandangan tersebut. Misalnya, mukjizat Nabi Isa yang mampu membentuk tanah seperti burung, lalu beliau meniupkannya sehingga tanah itu menjadi burung. Mukjizat ini pun menguatkan adanya roh. Semula ia berupa tanah yang bersifat fisik, yang tidak dapat disifati dengan kehidupan. Tetapi ketika Nabi Isa meniupnya, maka segenggam tanah itu menjadi burung yang memiliki kehidupan.